Dicakar makhluk dari dimensi lain. Ada yang bilang dicakar jin, ada yang bilang dicakar setan, ada yang bilang dicakar penunggu rumah, ada juga yang bilang itu tanda dari alien kepada manusia tersebut. Benar nggak sih cerita-cerita yang beredar bahwa ada orang yang tiba-tiba atau tiba-tiba bangun tidur, kemudian ada tanda cakaran di tubuhnya? Audio Jungle. Audio Jungle. Sahabat ruang diri, Anda tentu pernah mendengar atau malah pernah ada yang curhat kepada Anda mungkin perihal tubuh yang tiba-tiba muncul tanda cakaran atau goresan atau luka cambuk seperti dicambuk. Atau bahkan mungkin Anda sendiri pernah mengalami. Nah, kemudian apa kata mereka yang mengalami hal tersebut? Tentu, wah itu dicambuk jin, dicakar setan, dan segala macam. Ya, hampir semua yang mengalami hal tersebut mengatakan bahwa luka yang dialami itu merupakan luka yang disebabkan oleh ulah makhluk dari dimensi lain. Ada juga yang mengatakan itu adalah ulah dari jin, setan, leluhur, dan bahkan ada yang mengatakan itu alien yang berusaha memberi tanda akan tugas-tugas khusus yang harus dilakukan manusia yang dicakar itu di bumi ini. Keren ya. Banyak yang bilang bahwa cakaran misterius ini adalah tanda atau peringatan dari makhluk yang berasal dari dimensi lain akan hal-hal khusus yang berkaitan dengan pribadi yang bersangkutan. Nah, hal-hal khusus ini macam-macam. Ada tanda, tugas, perintah, simbol gitu. Pandangan seperti itu tentu tidak mengherankan terjadi di masyarakat kita, karena bagaimanapun juga kita hidup di tengah masyarakat mitologi, yaitu mereka yang menggunakan mitos sebagai alat penyampai pesan. Tapi celakanya, yang menjadi fokus dan dipercaya adalah cerita mitosnya, bukan makna pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, percaya mitos ini banyak ya, dari hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang bisa dilakukan dalam sekejap, dan banyak sekali yang kemudian dipercaya sebagai mitos. Bagaimana bila mereka mempercayai cerita mitosnya? Bahwa ada makhluk dari dimensi lain yang mencoba mengganggu atau memberinya pesan lewat simbol yang berupa cakaran tersebut. Dampak pertama adalah tentu ini ketakutan. Mereka itu akan mengalami ketakutan karena meyakini adanya makhluk dari dimensi lain yang mengganggunya dalam bentuk cakaran yang tiba-tiba tadi. Dampak lain adalah mereka yang tidak takut malah bangga. Loh, kenapa bangga? Mereka meyakini bahwa hal ini adalah merupakan kebangkitan spiritual yang diawali dengan tanda cakaran tersebut. Mereka selanjutnya yakin bahwa ada tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan kebangkitan spiritual tersebut. Padahal hanya tanda cakaran ya. Mereka yakin dan percaya itu adalah sebuah simbol atau tanda kebangkitan spiritual. Boleh-boleh saja sih. Nah, apabila tugas khusus tersebut merupakan kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak, untuk gerakan sosial misalnya, banyak membantu, maka tentu saja dampak dari cakaran misterius tersebut adalah hal yang sangat positif. Artinya sebetulnya bukan masalah cakaran itu benar atau salah. Masalahnya adalah perubahan yang terjadi. Jadi mimpi cakaran kemudian tiba-tiba dicakar, apabila terjadi perubahan ya is okay.
Dalam hal ini, cakaran hanya merupakan faktor pendorong perubahan. Yang jadi masalah adalah apabila hal tersebut memicu munculnya ego ilusif yang menganggap bahwa dirinya adalah manusia pilihan yang istimewa, yang dipilih oleh leluhur, oleh jin, atau bahkan oleh alien untuk tugas khusus di muka bumi ini. Ya, sekali lagi boleh-boleh saja meyakini tugas khusus karena tanda cakaran itu. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan luka cakaran misterius ini? Banyak yang meyakini hal seperti sebelumnya yang saya ceritakan tadi. Nah, dapatkah, ini pertanyaannya ya, dapatkah seseorang tiba-tiba mendapatkan tanda cakar pada bagian tubuhnya, terutama saat bangun tidur? Bangun tidur kemudian tiba-tiba ada tanda cakaran. Mungkin saja Anda yang sudah terlanjur percaya bahwa cakaran tersebut merupakan peringatan dari makhluk dari dimensi lain, tidak akan suka menonton video ini. Apalagi Anda yang terlanjur meyakini bahwa Anda adalah manusia pilihan yang bangkit spiritualitasnya karena tanda cakaran tersebut. Mungkin Anda akan langsung mematikan video ini. Boleh saja, sekali lagi itu hak Anda. Ini adalah opini saya memberikan sebuah pandangan tentang fenomena timbulnya cakaran yang tiba-tiba di tubuh ini. Begini, saya berdiskusi dengan seorang teman saya yang dokter dan mengirimkan contoh foto dari kasus tersebut. Teman dokter saya ini kemudian memberikan sebuah analisa. Analisanya demikian. Itu adalah dermografisme, semacam garis alergi akibat gesekan atau garukan. Bisa dites di lengan bawah bagian dalam. Dibuat goresan menggunakan kuku dari lipat tangan digores ke bawah. Bila ada bakat alergi, maka akan timbul garis benjol. Dan hilangnya agak lama. Hal ini bisa menurun. Artinya apabila orang tua dulu pernah mengalaminya, maka anak akan cenderung mengalami hal yang sama. Nah, saya mengirimkan sebuah foto yang saya dapat dari media sosial yang mengatakan bahwa itu adalah tanda dari dimensi lain yang tiba-tiba didapatkan oleh anaknya saat bangun tidur. Dan itu tadi adalah jawaban teman saya yang dokter. Kemudian, dari googling di internet, saya juga menemukan informasi pelengkap tentang hal ini. Informasinya sebagai berikut. Selain garis merah pada kulit, dermatografia sering tidak menyebabkan masalah. Dalam dermatografia, sel-sel kulit terlalu sensitif terhadap luka kecil, seperti menggaruk atau menekan pada kulit. Tanda dan gejala dermatografia mencakup kemerahan, gatal, bengkak. Hal-hal sederhana dapat memacu gejala hal ini. Sebagai contoh, gesekan dari pakaian atau spray dapat mengiritasi kulit. Dingin, panas, tekanan, sinar matahari, ini juga dapat memicu emosi dermatografia. Nah, jadi dari keterangan ini ternyata gesekan spray, gesekan bantal, kemudian pada saat tidur terlipat itu akan memicu hal-hal itu. Bahkan kemudian dari situs healthdetik.com pernah mengunggah berita seorang pria yang tiba-tiba muncul tanda seperti dicambuk. Sangat banyak itu di tubuhnya ya. Apabila ini terjadi di kita, di Indonesia, mungkin sudah dikatakan bahwa pria ini baru saja disiksa oleh kawanan makhluk gaib. Namun setelah disiksa oleh makhluk gaib itu masih tetap hidup dan ada tanda-tanda cambuknya. Tapi setelah diperiksa oleh dokter, ditemukan bahwa seperti ini. Shiitake dermatitis namanya. Itu pertama kali teridentifikasi tahun 1977 oleh ilmuwan Jepang. Sang ilmuwan menemukan gejala memar-memar seperti
bekas dicambuk pada sejumlah pasien yang ditelitinya. Usai mengkonsumsi shiitake merah, shiitake mentah. Reaksi tersebut mirip alergi, tetapi tidak melibatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Para ilmuwan menyebut reaksi ini dipicu oleh molekul lentinan yang terkandung dalam jamur shiitake. Lentinan memicu atas pelebaran pembuluh darah dengan disertai sedikit radang di bawah kulit. Reaksi ini memicu guratan-guratan memar seperti bekas dicambuk. Nah, jadi jelas kan reaksi-reaksi yang sangat alami dalam dunia kesehatan tubuh kita. Memang ini semua adalah pilihan pengetahuan. Anda boleh saja percaya dan yakin bahwa luka cakaran yang timbul itu merupakan ulah makhluk dari dimensi lain yang sedang memberikan tanda kepada Anda. Atau Anda berpikiran terbuka bahwa hal tersebut merupakan kejadian kesehatan yang biasa terjadi kepada orang-orang dengan kecenderungan yang sama. Nah, ini pilihan Anda. Anda percaya itu tanda, boleh-boleh saja. Anda percaya itu garukan dari alien, boleh-boleh saja. Oke. Nah, ya. Kemudian halu itu boleh, tapi jangan kebangetan. Sahabat Ruang Diri, mari kita selalu berpikir terbuka, selalu belajar agar kita tidak dibodohi oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.